PDIP berkhianat. Ya, PDIP lah yang mengusulkan kenaikan PPN 12%. Namun demikian sekarang menolaknya. Itulah mencela. Esok dele sore tempe, mulutnya PDIP tidak bisa dipegang. Inilah pernyataan Rike Diah Pitaloka sebagai fraksi PDIP yang meminta agar PPN 12% dibatalkan padahal sudah disahkan menjadi undang-undang. Kementerian Keuangan berencana naikkan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Argumentasinya karena perintah pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan segala hormat, amanat pasal 7 harus dipahami secara utuh. Jangan hanya diambil pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pada huruf B sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan pidato Ibu Ketua DPR tadi yang menyatakan bahwa DPR adalah mitra konstitusional pemerintah, maka keputusan PPN 12% penting menggunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang jelas merupakan komitmen Presiden Prabowo disampaikan pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula pasal 7 ayat 3. Tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dalam penjelasannya disampaikan juga bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Pidato Ibu Ketua Umum dalam penutupan masa sidang pertama DPR RI kali ini telah mengingatkan persoalan fiskal moneter dan kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK massal dan kemudian juga deflasi selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi serta adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara pertimbangan untuk dana pembangunan, saya sangat berharap pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara. Termasuk tadi juga disampaikan Ibu Ketua DPR, segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi wajib dikembalikan ke kas negara. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, ya terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara, juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR RI tentu saja meyakini bahwa pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat dan
pastinya insya Allah tahun 2025 akan ada kejutan-kejutan baru dari pemerintahan yang baru. Karenanya mungkin Pak pimpinan akan menanggapi lagi, Pak Dasko. Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12%, menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju nggak? Nah, kita tunggu kejutan di tahun 2025, semoga membawa berkah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas kehadirannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Sebelum menutup acara rapat paripurna hari ini, sekali lagi kami mengucapkan selamat bekerja di masa reses dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan. Dulu aspirasi dari seluruh masyarakat, dari pengusaha, dari buruh dan seluruh elemen masyarakat sebelum kemudian memutuskan hal yang sangat krusial ini, walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang. Kritik dari PDIP adalah sebuah ironi. Pasalnya PDIP lah yang menjadi inisiatif kenaikan pajak menjadi 12% ini. Hentar menyebut bahwa PDIP seolah ingin lempar batu sembunyi tangan. Mayoritas fraksi PDIP yang mengesahkan, justru kini pemerintah yang dikritik habis-habisan. Pengamat politik Adi Praitno mengatakan bahwa inisiator PPN 12% adalah PDIP. Namun demikian, ya, sepertinya sekarang PDIP berkhianat terhadap apa yang telah diucapkan sebelumnya. Dan inilah pernyataan Adi Praitno. PDIP tampil sebagai partai politik yang menolak kenaikan PPN 12%, padahal dulu PDIP merupakan salah satu inisiator dalam undang-undang ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan sampai hari ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Kimplas, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN dan seterusnya silih berganti mengkritik PDIP sebagai langkah politik yang cari aman, cuci tangan dan hanya ingin mencuri perhatian dari rakyat. Karena soal kenaikan pajak menjadi 12%, ini tentu bukan kebijakan politik Prabowo dan Gibran yang usia pemerintahannya belum mencapai 100 hari. Jadi dalam konteks inilah kemudian kita menyaksikan per hari ini seakan-akan PDIP itu berjalan sendirian, dikeroyok ramai-ramai oleh Kimplas karena dinilai PDIP hanya mencari muka, mencari asyik sendiri, padahal PDIP adalah sebagai partai politik yang menjadi inisiator terkait dengan kenaikan pajak 12% ini. Tapi bagi PDIP tidak tinggal diam. Bagi PDIP yang kemudian punya inisiatif untuk membuat undang-undang kenaikan pajak saat itu adalah Presiden Republik Indonesia saat itu adalah Jokowi. Ini sebenarnya PDIP ingin berkelit, ingin membantah bahwa sebagai presiden saat itu, Jokowi yang saat ini berada di barisan kekuasaan politiknya, Prabowo Subianto dan Gibran adalah orang yang mesti disalahkan dan orang yang pertama kali mestinya harus dipersoalkan terkait dengan kenaikan PPN ini. Jadi PDIP ini berkelit gitu, membantah bahwa bukan PDIP tapi inisiatifnya oleh Jokowi. Tapi terlepas dari apapun ya, dari segala kontroversi yang ada, kalau mau jujur, dua hal, kenaikan pajak 12% ini menimbulkan begitu banyak protes karena dinilai akan merugikan secara ekonomi, akan berdampak pada hal-hal sektor ekonomi yang lain. Sudah banyak ahli-ahli ekonomi, sudah banyak ahli-ahli yang menyampaikan kekhawatirannya. Ini akan berdampak misalnya pada sektor pertanian, ini akan berdampak pada sektor soal ekspor dan seterusnya. Oleh karena itu, secara substansi memang ini masih butuh kajian yang cukup mendalam apakah PPN yang akan diberlakukan tahun depan di bulan Januari akan terus dilakukan atau perlu dipending, perlu evaluasi, atau butuh pengkajian-pengkajian yang jauh lebih komprehensif. Tapi yang kedua, saya justru tertarik bicara tentang dalam konteks politik. Oke, kita akui hari ini kita punya undang-undang yang terkait dengan kenaikan pajak.
12% itu tidak bisa dibantah dan itu sudah disetujui sejak 2021 yang lalu. Saat itu PDIP menjadi partai penguasa, saat itu memang PDIP dan Jokowi masih satu dalam barisan politik. Tapi sudahlah, kita tentu tidak akan terus berpolemik siapa yang membuat peraturan ini. Yang penting adalah apakah para elit di negara ini menganggap kenaikan pajak 20%, menganggap kenaikan pajak 12%, maksud saya, ini layak untuk diimplementasikan ataupun tidak. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus stop. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus diberhentikan. Karena ini akan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Kecuali para elit, para penguasa, terutama Kimplas, menganggap kenaikan 12% ini sangat layak dan penting untuk menyelamatkan ekonomi, tentu tak perlu lagi bergaduh dan berhuru-hara mencari biang kerok soal siapa sebenarnya yang punya inisiatif untuk menggolkan undang-undang kenaikan pajak ini. Karena kalau secara substansi Kimplas, kubu pemerintah, mayoritas DPR yang pro pemerintah hari ini itu tidak setuju dengan kenaikan PPN, saya kira dalam hitungan hari dan hitungan detik PPN ini bisa dibatalkan, PPN ini bisa ditunda, PPN ini tidak bisa dilakukan tahun depan. Sudah banyak contoh di negara ini, undang-undang itu dikebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Masih lekat dalam ingatan kita terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sebulan, 2 bulan ketok palu, tanpa melibatkan partisipasi rakyat, tanpa melihat bagaimana begitu banyak kelompok-kelompok pihak masyarakat yang kritis protes terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. DPR dan pemerintah tutup mata, ketok palu. Revisi Undang-Undang KPK, juga publik melihat sekalipun begitu banyak protes dan resistensi, tetap saja revisi Undang-Undang KPK itu dijalankan. Termasuk misalnya ketika beberapa waktu yang lalu sebelum pilkada serentak, kita tahu ada undang-undang pilkada yang sedang direvisi. Dalam 7 jam semua DPR bersepakat, ada hal-hal yang kemudian diubah, sekalipun itu batal diparipurnakan. Tapi secara politik, kalau memang DPR dan pemerintah berkehendak menganggap kenaikan PPN yang 12% ini banyak mudaratnya, banyak negatifnya, mestinya undang-undang ini sangat gampang untuk bisa dibatalkan. Saat ini kenaikan PPN itu ada di tangan Kimplas. Saat ini kekuasaan politik itu ada di tangan Kabinet Merah Putih. Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Oleh karena itu, kalau memang ini kontroversial, tidak penting untuk bangsa dan negara, besok tinggal ketok palu, besok tinggal paripurna, besok tinggal revisi. PPN yang 12% pastinya bisa diturunkan, pastinya bisa dibatalkan. Di negara ini, kalau sudah DPR dan pemerintah itu bersekutu, DPR dan pemerintah itu sudah seiman, apapun itu bisa waktu dekat akan selesai semua proses-proses politiknya. Apalagi kita tahu sampai hari ini, nyaris tak ada satupun partai politik yang mau jadi oposisi di zamannya Prabowo Subianto. Bahkan PDIP sekalipun dalam banyak hal menyatakan siap bekerja sama, siap berkongsi dengan koalisinya Merah Putih. Ini yang saya kira bagi saya tak lagi menjadi relevan siapa yang kemudian membuat peraturan terkait dengan kenaikan PPN. Yang paling penting adalah kalau betul undang-undang ini banyak mudaratnya, harus dibatalkan. DPR, Kimplas yang menguasai kekuasaan politik hampir 80%, dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam waktu yang dekat, sedekat-dekatnya, pastinya bisa membatalkan ini semua. Jadi di situ konteksnya, bahwa undang-undang kenaikan PPN 12% itu dulu inisiatornya adalah PDIP, dulu inisiatornya adalah Jokowi, iya, itu tidak bisa dibantah. Itu bisa menjadi fakta politik yang sudah menjadi rahasia umum. Bahwa hari ini misalnya PDIP seakan-akan tampil sebagai partai pembela rakyat, menolak kenaikan itu, padahal undang-undang itu PDIP juga adalah inisiatornya. Iya, itu sudah tak bisa dibantah, itu sudah lewat. Ke depan, kalau memang kenaikan PPN ini tidak produktif untuk mendesain dan menata bagaimana bangunan ekonomi kita ke depan, batalkan. Di tengah koalisi yang mayoritas, di tengah DPR yang semuanya mendukung kubu pemerintah, undang-undang PPN kenaikan 12% pastinya sangat mudah untuk bisa ditolak, bahkan sangat mungkin bisa dibatalkan. Problemnya sampai hari ini kita tidak pernah mendengar dari kubu pemerintah, kita tidak pernah mendengar dari kubu Kimplas apakah PPN ini akan dilanjutkan ataupun tidak.
Memang ada argumen, ini adalah undang-undang yang sudah disepakati sejak 2021, ini amanat undang-undang pemerintahan Prabowo dan Gibran, koalisi Merah Putih hanya menjalankan amanat undang-undang yang sudah diputuskan sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, tapi ingat, begitu banyak regulasi di negara ini, kalau memang itu tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, kalau itu selalu menimbulkan kegaduhan, tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, terutama di bidang ekonomi, saya cukup meyakini itu sangat mudah untuk bisa diubah. Di negara ini, ketika koalisi mayoritas, pemerintah dan DPR itu sudah sama iman politiknya, semua bisa cincai, semua bisa selesai dalam sekejap. Kun fayakun. Oleh karena itu, ketimbang selalu ribut-ribut mencari kambing hitam soal siapa yang punya inisiatif menaikkan kenaikan PPN, pajak 12%, ketimbang terus-menerus menyalahkan pemerintahan yang dahulu yang kita tahu memang dia adalah biang keroknya, saat ini fokus ke depan, apakah PPN ini bisa dibatalkan atau tidak, atau biarkan saja ini sudah terlanjur menjadi undang-undang, tinggal kita lihat apakah PPN ini baik untuk ekonomi kita atau justru sebaliknya destruktif, membuat ekonomi kita itu semakin hancur sehancur-hancurnya, atau membuat ekonomi kita itu menjadi bergerak secara lemah. Dalam konteks itulah, tentu dalam sehari 2 hari ke depan kita ingin melihat komitmen pemerintah, komitmen Kimplas untuk melihat ketika PPN ini sudah naik 20%, apakah terus dilanjutkan ataupun tidak. Semua orang sudah tahu ini yang punya inisiatif adalah Jokowi saat itu jadi presiden. Semua orang sudah tahu yang punya inisiatif adalah PDIP. Saat ini sekarang bolanya ada di Kimplas dan kubu kekuasaan pemerintah. Dilanjutkan atau dibatalkan. Mereka lah yang saat ini sedang berkuasa, mendapatkan dukungan mayoritas, dan saya kira mudah saja untuk membatalkan undang-undang yang dinilai kontroversial ini.